Kenalkan, nama saya Yesika Novrita Devi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya ditempatkan pada jurusan Teknik Bangunan Kapal untuk program studi D4 Manajemen Bisnis. Kali ini saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pemaparan materi ini yaitu deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kewirausahaan, sistem penilaian, metode dan media pembelajaran, serta video proses perkuliahan. Deskripsi mata kuliah kewirausahaan adalah materi pembelajaran yang membahas tentang semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam mengelola usaha guna mencari atau menciptakan produk baru yang memiliki nilai tambah berdasarkan unsur kreativitas dan inovasi untuk memperoleh keuntungan. Rencana pembelajaran semester mata kuliah kewirausahaan berdasarkan kurikulum Teaching Factory dengan kode mata kuliah BM 41081 dengan bobot SKS 3 SKS. Dilaksanakan pada semester ketiga. Jumlah pertemuan dalam satu semester sebanyak 17 pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Waktu pertemuan 1 SKS 50 menit untuk teori, 2 kali 170 menit untuk praktek. Dosen pengampu, di mana pada mata kuliah kewirausahaan ini diampu secara tandem atau dilakukan secara tandem dengan rekan kerja saya, Bu Fitri Hardianti, STMT. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki untuk identifikasi peluang dan strategi usaha serta merencanakan manajemen pengelolaan usaha. Capaian pembelajaran atau kompetensi atau hasil pembelajaran khusus setiap pertemuannya terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ilmu kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang dan strategi usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu kewirausahaan dalam merencanakan manajemen pengelolaan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat rencana bisnis beserta bisnisnya. Ruang lingkup, konsep dasar kewirausahaan, identifikasi peluang usaha, strategi bisnis, pemasaran, pengelolaan keuangan, etika bisnis, dan rencana bisnis dengan membuat laporan bisplan atau perencanaan bisnis dan juga bisnis model canvas atau PMC. Dalam sistem penilaian terdiri menjadi dua, yaitu penilaian teori dan penilaian praktek. Di mana penilaian teori, indikator penilaiannya meliputi tugas atau laporan dengan bobot penilaian 20%, evaluasi tengah semester ETS 30%, evaluasi akhir semester EAS 40%, presensi kehadiran 10% dengan total nilai 100%. Penilaian praktek, indikator penilaian meliputi tugas atau laporan 20%, ujian praktek 1 35%, ujian praktek 2 35%, presensi kehadiran 10% dengan total nilai 100%. Di mana sistem penilaian ini disampaikan pada pertemuan pertama pada perkuliahan yang dimaksud atau yang disebut kontrak kuliah, jadi berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Selanjutnya, metode dan media pembelajaran. Metode yang digunakan dalam proses perkuliahan atau pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini yaitu dengan cara ceramah, menyampaikan materi, diskusi, dengan cara membuat grup atau kelompok kecil dalam satu kelas, rata-rata satu kelas 5 kelompok, karena dengan adanya
pandemi ini, proses perkuliahan dilakukan dengan cara daring, dengan media LMS, Learning Management System yang sudah dimiliki oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dan juga virtual meeting dengan Zoom dan Google Meet. Selanjutnya pembelajaran kolaborasi dengan cara membahas studi kasus, melakukan atau mensurvei pasar menggunakan bantuan media online, ngecek di marketplace, seperti itu. Kemudian mendatangkan tamu atau mengadakan kuliah tamu dengan narasumber dari para entrepreneur yang sudah berhasil menjalankan bisnisnya atau bertahan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian belajar mandiri, memberikan kepercayaan mahasiswa untuk belajar mandiri dengan mencari literatur dari beberapa sumber seperti dari buku, jurnal, artikel, video, dan lain sebagainya. Nah, pada tampilan di samping ini adalah tampilan screenshot halaman pada LMS PPNS, di mana media ini digunakan untuk interaksi antara mahasiswa dan dengan dosen untuk menyampaikan materi, mengupload tugas, laporan, kemudian bisa melakukan monitoring kehadiran mahasiswa setiap pertemuannya, memonitoring nilai, dan LMS ini juga sudah sinkron dengan SIM PPNS, Sistem Informasi Manajemen PPNS, sehingga nilai yang diberikan atau nilai mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas dan ujian bisa langsung diimpor ke SIM atau diekspor ke SIM ya, ekspornya ke SIM ya. Untuk inovasi dalam sistem pembelajaran saya dengan sistem daring, yaitu berinovasi dalam mencari media pembelajaran interaktif dengan membuat modul interaktif menggunakan H5P supaya mahasiswa lebih tertarik atau semangat termotivasi dengan tampilan baru, modul yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Proses pembelajaran. Berikut ini adalah tampilan video pembelajaran untuk mata kuliah kewirausahaan yang dilakukan secara daring dengan media Zoom yang sudah difasilitasi oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, hari ini pertemuan minggu ke-12 membahas etika bisnis, di mana materi teori sudah disampaikan di LMS ya, juga sudah diberikan pada pertemuan hari Rabu kemarin di kelas teori. Nah, untuk prakteknya ini akan saya jelaskan bagaimana mengimplementasikan teori etika bisnis di dalam laporan tugas besar bisnis plan kelompok kalian masing-masing. Saya akan tampilkan yang terkait kesesuaian dengan RPS. Sudah bisa terlihat? Sudah. Ya. Ini sesuai ya untuk pertemuan minggu ke-12, yaitu membahas tentang etika bisnis dan profesi. Ya, tujuannya apa? Secara teori di Rabu kemarin teorinya apa itu konsep etika dalam bisnis, yang dimaksud dengan etika bisnis, profesi, bagaimana secara pengertiannya dan peraturannya. Ya. Saya refresh lagi, saya buka materi terkait etika bisnis. Ada yang bisa menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan etika bisnis?
Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf dulu, kemarin saya informasi membolehkan. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa dan tapi sudah sempat mungkin, tapi sinyalnya tidak memungkinkan. Jadi aturan bisnis menurut saya yaitu aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidak dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan dan masyarakat. Itu menurut saya. Ya, aturan etika, ya. Betul ya. Secara teori sudah terlihat tampilan dari screen saya. Sudah. Ini secara definisi ya, untuk etika, ya, di bawah pengertian etika adalah keputusan standar yang itu dalam membuat keputusan. Ya, kemudian dengan adanya etika itu bisa dijadikan salah satu bentuk pengambilan keputusan ya. Kemudian etika adalah studi mengenai yang benar dan yang salah serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Kemudian keputusan etis adalah satu hal yang benar mengenai perilaku standar. Dan konklusinya adalah etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan mengatur hak dan kewajiban produsen serta konsumen yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Nah, saya rasa tadi sudah jadi jawaban teman-teman tadi sudah mewakili bahwa kalian sudah paham ya mengenai etika bisnis ini. Sekarang saya bawa lebih dalam lagi untuk bagaimana caranya menerapkan atau mengimplementasikan etika bisnis terhadap perencanaan bisnis kalian atau bisnis plan kalian. Dan kan membuat laporan bisnis plan itu tujuannya apa? Dengan kalian belajar membuat laporan perencanaan bisnis atau proposal bisnis, itu tujuannya apa? Gunanya apa sih nanti itu dokumen itu? Dokumen itu digunakan untuk misalnya kalian ingin mengajukan pinjaman atau mengajukan penggalangan dana, mencari investor, kalian butuh dokumen perencanaan bisnis tersebut ya. Supaya para investor tahu, oh ini bisnisnya tentang apa, bahan yang digunakan apa, target pasarnya siapa, kelayakan usahanya itu bagaimana. Kan itu kan ada ya di dalam, kemarin sudah dibahas ya pertemuan minggu lalu di pertemuan dalam pengelolaan keuangan, ada yang bagian kelayakan usaha itu dimulai dengan berapa periodnya, berapa periode kembali modal yang digunakan, modalnya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sudah balik, itu udah bagus gitu kan. Dilihat juga dengan nilai investasinya juga ya berapa. Kemudian dilihat dari nilai NPV-nya. Oh kalau nilai NPV-nya lebih lebih pas, kalau negatif berarti rugi, kalau positif itu berarti menguntungkan. Terus dilihat dari IRR, kemudian PI, profitable index. Nah, dari 4 analisa kelayakan usaha itu kalau nilainya bagus semua, bisa menjadikan investor tadi percaya bahwa bisnis ini itu kedepannya itu ada masa depannya itu bisa dijalankan, kayak dijalankan. Selain dari faktor itu, dilihat dari bentuk produknya yang keunikannya kan juga ada di bagian analisa SWOT ya, analisa pesaing. Nah, kalian nanti disampaikan di situ, pesaing kalian apa, kalian benchmarkingnya ke mana. Misalnya saya jualan kayak portable misalnya, kayak portable. Nah, kayak portable ini bahan bakunya dari fiber misalnya. Jadi kayak portable itu seperti ini ya, gitu kan ya, seperti sampan lah ya, tapi bisa dilipat, bisa dibawa gitu. Nah, itu benchmarkingnya mana? Kebanyakan yang produksi itu masih di wilayah daerah Eropa sana. Kalau jualnya terakhir saya lihat itu untuk PPNS mau membuat produk untuk ini apa, bikin factory gitu ya, tahun yang lalu itu melihatnya itu pasarnya itu di marketplace kayak di Amazon, Alibaba seperti itu. Karena tahu
sekarang apakah di Indonesia sudah masuk produk itu. Nah kalau sudah masuk, nah itu juga potensi berarti bahwa di Indonesia banyak peminatnya. Nah kalau di kelas di Indonesia peminatnya itu ya para kalangan menengah ke atas ya, yang suka orang air seperti itu. Nah, itu gimana benchmarknya mana? Oh benchmarkingnya itu di Eropa misalnya merek A gitu ya. Bedanya apa? Oh bedanya dari kalau bahannya sama, bedanya apa? Beda modifikasi lipatannya, konverternya seperti apa. Oh kalau yang merek A yang di Eropa itu cuma dilipat jadi 2 aja, kalau punya saya itu bisa dilipat jadi 3. Terus dari desainnya lebih minimalis, mungkin perbedaan warna, ukuran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu terus dari segi harga juga dilihat, kualitas bahannya sama tapi harganya berbeda, ada selisih berapa ya yang dirupiahkan, misalnya selisih 100.000 itu aja udah kelihatan mahal dan bisa kelihatan murah. Jadi pertimbangan teman-teman kan selain lihat bahannya juga yang pertama kan dilihat bahannya, model, kemudian baru harganya. Nah karakter konsumen juga bisa dilihat juga ya. Itu salah satu contohnya ya. Bagaimana cara kalian nantinya dalam menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Mungkin kelompoknya Zainur itu bisa menjelaskan. Menjawab Bu. Ya. Dari etika bisnis yang akan kami terapkan jika sudah memiliki perusahaan itu yang paling penting adalah menerapkan pemahaman dari bisnis sendiri atau staf-staf kerja kami untuk memahami apa itu hukum dan etika, bukan dari produsen melainkan juga dari konsumen juga, yang hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap konsumen. Jadi kita untuk bertindak itu sudah lebih apa perilaku kedepannya jika kita melakukan seperti ini. Juga harapan kami adalah tidak mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di perusahaannya Zainur yang akan dibuat dengan perencanaan bisnisnya, untuk implementasi etika bisnisnya berarti langsung dibuat peraturan ya di situ bagi karyawannya, nanti hak konsumen, kewajiban konsumen, hak produsen dan kewajiban konsumen di-state secara jelas di situ supaya semua SDM yang ada dalam perusahaan itu paham terkait aturan-aturan tersebut secara tertulis gitu ya. Oke. Nah, contoh yang lain penerapan etika bisnis ya, implementasinya soalnya memberikan keterangan detail seperti bahan yang digunakan, dimensi ukuran produk, harganya itu tadi per piece atau harga dalam paket atau bagaimana dijelaskan dengan detail. Contohnya kalian bisa melihat di media sosial, misalnya di Instagram gitu ya, yang bagian toko online gitu kan, itu kan ada media fitur khusus untuk toko online ya di Instagram. Di situ kan ada biasanya produk di bawahnya, kan kalau beli itu kan ada tampilan ya, ada tampilan, ada produknya, kemudian ada label shop gitu ya, gambar tas ya. Nah itu nanti kalau diklik itu kan keluar harganya, nah kalau diklik lagi kan keluar detail keterangannya. Nah di situ ada keterangannya, itu dimensi ukurannya itu berapa, materialnya itu apa, harganya berapa persnya. Nanti detailnya itu ada ukurannya, pilihan warnanya dan lain sebagainya. Itu udah menunjukkan etika bisnis, bisa menunjukkan spesifikasi produk yang dijual mereka bagaimana, dan nanti dibuktikan apabila dibeli sama konsumen, oh benar ya, orisinil ya, sesuai dengan gambarnya, picture gitu kan. Jadi pas ketika nyampe misalnya jualan tas nih, tadi kasih tahu materialnya apa, cuma fotonya bagus, tampilannya bagus, menarik, harganya murah, dibeli. Sampai di rumah ternyata ukurannya kecil, terus 50.000 LG misalnya, ya. Branded istilahnya ya, sama gitu, datang, tapi itu dapat 50.000 dapat branded gitu. Terus fotonya bagus, menarik.
strukturnya hampir sama seperti aslinya. Jadi ternyata kecil, dan materialnya itu besar, gampang rusak. Ya iyalah, yang harganya 50.000 dikiranya emang asli. Nah kayak gitu kan ternyata penipuan ya kan nggak sesuai dengan sebenarnya. Makanya terus ada lagi juga di apa gitu, oh harganya murah, ternyata apa yang datang itu ukurannya kecil, nggak disampaikan bahwa ukurannya itu saya jualan mainan gitu kan, mainan anak-anak gitu ya. Pas foto itu gede gitu, pas saya ukurannya kecil kan harganya murah, nggak dikasih tahu padahal ukuran dimensinya itu 10 cm. Di gambar di online shopnya itu kelihatan gede, padahal kalau kecil. Nah itu kan tidak sesuai dengan etika bisnis, konsep etika bisnis. Jadi yang bagus adalah toko-toko yang bisa memberikan keterangan berapa betul produk yang dijual itu dasar banget ya, implementasi dasar dalam mengimplementasikan konsep etika bisnis, memberikan informasi dengan jelas kepada konsumen. Berikut tadi merupakan contoh proses pembelajaran bagaimana interaksi mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran berlangsung. Baik, sekian akhir dari pemaparan terkait PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga materi yang saya sampaikan memiliki manfaat bagi semuanya.